Halo guys, selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film misteri menegangkan yang berjudul Mata Julia. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang wanita buta bernama Sarah yang berbicara dengan sosok tak terlihat. Selama berhari-hari, sosok itu telah menyiksanya, memutar lagu dan mengikutinya ke mana-mana di dalam rumah. Merasa putus asa, Sarah akhirnya pergi ke ruang bawah tanah untuk gantung diri. Namun saat detik-detik terakhir, ia berubah pikiran. Sayangnya, sebelum sempat melepaskan jerat di lehernya, seseorang tiba-tiba menendang alat yang digunakannya. Dari sudut ruangan, seseorang mengambil foto saat Sarah tergantung tak bernyawa. Di dekatnya terlihat seperangkat alat medis di atas meja. Sementara itu, saudara kembar Sarah yang bernama Julia yang tinggal jauh darinya tiba-tiba merasakan firasat buruk. Saat Sarah meninggal, Julia mendadak pingsan. Merasa ada yang tidak beres, Julia pun memutuskan untuk mengunjungi rumah Sarah. Bersama suaminya, kita sebut saja namanya Ishak untuk memudahkan penyebutan nama ya. Julia menemukan Sarah telah meninggal di ruang bawah tanah. Keduanya memiliki penyakit mata yang sama yang menyebabkan penglihatan mereka semakin memburuk hingga akhirnya buta. Namun kondisi Sarah sudah lebih parah dibandingkan Julia. Di rumah, polisi menyimpulkan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Mereka menduga Sarah mengalami depresi akibat kebutaannya. Namun Julia tidak percaya begitu saja. Ia tahu Sarah sedang menunggu donor mata untuk mengembalikan penglihatannya. Julia yakin ini bukan bunuh diri tapi pembunuhan. Julia kemudian memberitahu tentang seorang wanita buta bernama Soledad yang sering diajak berbicara oleh Sarah. Merasa penasaran, Julia pun mengunjungi Soledad dan mengetahui tentang Bauman Center, sebuah tempat bagi penyandang disabilitas. Soledad juga memberitahunya bahwa Sarah memiliki teman baru di sana. Julia memutuskan untuk pergi ke Bauman Center. Saat tiba, ia mendengar sekelompok wanita buta bergosip tentang Sarah. Mereka mengatakan bahwa Sarah punya pacar dan sering pergi bersamanya ke sebuah hotel di Bella Vista. Namun ketika para wanita itu menyadari kehadiran Julia, mereka langsung menghadapinya. Saat Julia memperkenalkan diri, mereka malah bertanya, "Siapa pria yang datang bersamamu?" Julia terkejut karena ia datang sendirian. Tiba-tiba para wanita itu menunjuk seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Julia segera menoleh dan melihat seseorang berjalan pergi. Ia langsung mengejar orang itu hingga masuk ke sebuah ruangan kecil yang gelap. Di sana orang itu berdiri tepat di depannya. Tapi karena ruangan terlalu gelap, Julia tidak bisa melihat siapa orang itu. Orang itu menyorotkan kamera ke arah Julia, membuatnya terkejut dan penglihatannya semakin melemah. Melihat kondisi Julia yang semakin buruk, Ishak ingin membawanya pulang. Ia khawatir jika Julia terus stres, penglihatannya bisa hilang sepenuhnya. Namun Julia bersikeras untuk pergi ke Bella Vista. Bukan untuk liburan, tapi untuk mencari tahu siapa pacar Sarah yang disebutkan oleh para wanita buta di Bauman Center. Setibanya di Bella Vista, Julia memilih hotel tempat Sarah pernah menginap bersama pacarnya. Namun saat mencoba mencari informasi, tidak ada catatan apapun tentang pacar Sarah. Saat makan siang di hotel, seorang pelayan tiba-tiba berkata bahwa Sarah sudah menjalani operasi mata. Julia terkejut jika Sarah sudah menjalani operasi, mengapa dia bunuh diri? Ishak pun akhirnya mengungkapkan kebenaran. Dokter Sarah pernah memberitahunya bahwa operasi tersebut gagal dan Sarah tidak bisa mendapatkan penglihatannya kembali. Menurut Ishak, itulah alasan Sarah bunuh diri. Saat Julia hendak meninggalkan hotel, seorang petugas kebersihan bernama Crepusculo menghampirinya. Ia mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu di kamar Sarah. Crepusculo membawa Julia ke kamar tersebut dan menyerahkan kunci milik Sarah. Ia juga memperingatkan Julia untuk berhati-hati dengan pria dalam kegelapan. Saat itu juga Julia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Namun sebelum ia bisa melihatnya, orang itu kabur. Julia dan Ishak kemudian pergi untuk mengambil rekaman kamera pengawas guna mengetahui siapa yang bersama Sarah sebelum kematiannya. Ishak masuk ke dalam untuk mengambil kamera tersebut, tetapi ia tidak pernah kembali. Merasa cemas, Julia masuk untuk memeriksa, namun Ishak menghilang dan semua rekaman sudah lenyap.
Julia segera melapor ke polisi, memberitahu mereka tentang hilangnya Ishak dan sosok misterius yang selalu mengikutinya. Saat itu kita melihat Crepusculo sedang berendam di bak mandi. Tiba-tiba seseorang memotong bola lampu di atasnya, menyebabkan ia tersengat listrik hingga tewas. Polisi dan Julia datang mencari Crepusculo, tetapi mereka menemukannya sudah mati. Kini Julia semakin yakin bahwa manusia tak terlihat itulah yang membunuh Crepusculo dan menculik suaminya. Ketakutan dan stres Julia mengalami kejang, membuat penglihatannya semakin melemah. Ia pun pergi menemui dokternya. Dokter mengatakan bahwa Julia hanya memiliki waktu kurang dari sebulan sebelum benar-benar buta. Dokter segera mengatur operasi transpalasi mata untuk Julia pada hari itu juga. Setelah itu Julia kembali ke rumah Soledad. Soledad memiliki seorang putra bernama Angel. Suaminya telah meninggalkannya dan Angel merawatnya selama 10 tahun sebelum tiba-tiba menghilang suatu hari. Sementara itu, polisi berhasil melacak lokasi terakhir Ishak di sebuah hotel. Mereka juga menemukan cincin kawin Ishak di kamar tempat ia menginap. Saat inspektur dan Julia berada di hotel untuk menyelidiki, seorang petugas datang memberitahu bahwa seseorang telah masuk ke kamar Julia. Tanpa membuang waktu, Julia dan inspektur segera kembali ke rumah. Inspektur pergi memeriksa salah satu kamar, sementara Julia mendengar suara dari ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, Julia turun ke sana untuk memeriksa. Namun, karena penglihatannya semakin kabur dan ruangan gelap, ia tidak bisa melihat apapun. Ia mulai meraba-raba sekeliling ruangan dan tiba-tiba menyentuh seorang pria. Ketakutan Julia mulai berteriak minta tolong. Inspektur segera turun dan mencoba menenangkannya. Tiba-tiba lampu kembali menyala dan di saat itulah mereka melihat tubuh Ishak tergantung di langit-langit. Ishak telah bunuh diri. Namun bahkan ketika lampu sudah menyala, Julia tidak bisa melihat apapun. Ia telah menjadi buta total. Keesokan harinya di rumah sakit, inspektur memberitahu Julia bahwa mereka menemukan surat bunuh diri Ishak. Dalam surat itu, Ishak mengaku telah berselingkuh dengan Sarah selama 6 bulan sebelum kematiannya. Ia merasa bersalah dan tidak bisa lagi berbohong kepada Julia sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa hari kemudian, Julia menjalani operasi transpalasi mata. Setelah operasi, ia harus hidup dengan perban di matanya selama seminggu. Baru setelah itu dokter bisa memastikan apakah operasi tersebut berhasil atau tidak. Selama masa pemulihan, Julia akan tetap di bawah pengawasan di sebuah rumah khusus untuk pasien seperti Julia. Rumah sakit juga menyediakan seorang pengasuh bernama Ivan yang akan membantunya selama ia tinggal di sana. Ivan memberikan Julia alat komunikasi yang bisa ia gantungkan di lehernya, sehingga ia bisa meneleponnya kapan saja jika membutuhkan bantuan. Malam itu, Julia mengalami mimpi buruk tentang Ishak dan Sarah yang membuatnya hampir melepas perbannya. Ia terbangun dengan ketakutan lalu mendengar langkah kaki dari luar rumah. Karena panik, Julia segera menelepon Ivan menggunakan alat tersebut. Ivan menyuruhnya untuk segera keluar dari rumah. Tanpa berpikir panjang, Julia kabur. Saat itu juga seseorang diam-diam mengambil kunci yang sebelumnya diberikan oleh Crepusculo kepadanya. Keesokan harinya polisi datang untuk menyelidiki, namun mereka tidak menemukan bukti bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Ivan dengan penuh perhatian membantu Julia mengganti perbannya. Selama beberapa hari berikutnya, ia merawat Julia dengan sangat baik, memasak untuknya, menemani mendengarkan musik, dan merawatnya dengan sabar. Namun, kita tidak pernah melihat wajah Ivan. Pada hari ketiga, Julia meminta Ivan untuk tinggal dan minum bersama. Mereka berbicara tentang Ishak dan setelah itu Julia menciumnya. Malamnya Julia terbangun dari mimpi buruk. Saat ia meraih cincin kawinnya di meja samping, kita melihat satu set peralatan rumah sakit mirip dengan yang ada di malam kematian Sarah. Tiba-tiba seseorang dari belakang mencoba menyuntiknya dengan obat. Julia langsung tersadar dan menyentuh pria itu. Panik dan ketakutan, ia berlari keluar rumah menuju rumah tetangganya. Blasco pulang ke rumah dan putrinya yang bernama Liah juga ada di sana. Ketika Julia datang, Liah membiarkannya masuk tetapi mulai bersikap aneh dan mengganggunya. Tidak lama kemudian, Julia terkejut saat menemukan kunci milik Sarah di rumah Blasco. Ia segera membawanya dan melarikan diri dari rumah itu. Julia lalu bersembunyi di sudut dan memanggil Ivan untuk meminta bantuan.
Beberapa saat kemudian Ivan datang untuk menyelamatkannya. Karena terlalu takut untuk kembali ke rumahnya sendiri, Julia meminta Ivan untuk menemani dan membawanya ke rumah. Di sana Julia menceritakan apa yang terjadi, termasuk bagaimana ia menemukan kunci Sarah di rumah Blasko. Ia mulai mencurigai bahwa Blasko adalah pria tak terlihat yang selama ini mengintai mereka. Ivan kemudian pergi untuk sementara waktu meninggalkan Julia sendirian. Namun tiba-tiba Liah mendekati Julia. Ternyata ia telah mengikuti mereka dan menyelinap masuk ke dalam rumah melalui jendela. Liah memberitahu Julia bahwa dialah yang mencuri kunci dari rumahnya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia tahu siapa pembunuh Sarah dan Ishak, yakni pria tak terlihat itu sendiri adalah Ivan. Liah menjelaskan bahwa ia dulu dekat dengan Sarah dan mengetahui banyak hal tentang pria tak terlihat. Namun Julia tidak mempercayainya. Liah tetap bersikeras dan mengatakan bahwa kunci itu dapat membuka salah satu ruangan di rumah Ivan. Ia juga mengungkapkan bahwa Ivan telah membius Julia agar ia menjadi buta, sama seperti yang ia lakukan pada Sarah. Liah menyuruh Julia untuk pergi ke kamar mandi dan bersembunyi di sana sampai ia menemukan cara untuk melarikan diri. Ketika Ivan kembali, Julia memintanya untuk membawanya ke kamar mandi. Di dalam, ia dengan hati-hati melepas perbannya 4 hari lebih awal dari jadwal. Untungnya operasinya berhasil. Julia senang mendapatkan penglihatannya kembali, tetapi ia harus tetap berhati-hati. Ia segera keluar dan memasuki salah satu kamar. Di sana, ia terkejut melihat banyak foto Sarah dan dirinya terpajang di dinding. Julia langsung pergi untuk mencari Liah. Tetapi betapa ngerinya ia saat melihat tubuh Liah tertikam dan tergantung di dinding. Ivan telah membunuhnya. Ketakutan Julia tertunduk di sudut dan menangis. Saat itu Ivan masuk ke kamar. Untuk pertama kalinya kita melihat wajahnya yang berlumuran darah Liah. Dalam kepanikan Julia berpura-pura bahwa operasinya gagal. Ia berlagak seolah masih buta demi menyelamatkan diri. Ivan mengungkapkan cintanya kepada Julia, tetapi sesuatu terasa tidak beres. Di dapur, Julia melihat Ivan menuangkan obat bius ke dalam cangkir tehnya. Diam-diam Julia menukar cangkirnya dengan milik Ivan tanpa ia sadari. Namun Ivan mulai curiga. Ia membawa Julia ke lemari es dan memintanya untuk membukanya. Saat Julia membuka lemari es, ia terkejut melihat mayat Ivan yang asli di dalamnya. Ia langsung menyadari bahwa pria di depannya adalah seorang penipu. Si penipu Ivan marah dan memanggil Julia pembohong. Ia kemudian membawanya ke rumah Sarah, tetapi Julia berhasil melarikan diri ke rumah Soledad. Di sana, ia meminta Soledad untuk memanggil polisi. Namun sebelum Soledad bisa melakukannya, Ivan tiba-tiba datang. Saat itu Soledad menyebut Ivan dengan nama lain, yaitu Angel. Ternyata Ivan sebenarnya adalah Angel, putra Soledad. Julia memohon pada Soledad untuk memanggil polisi, tetapi Angel meyakinkan ibunya bahwa ia bukan pembunuh. Mengejutkan, Soledad malah memukul kepala Julia dengan telepon. Angel pun menyadari sesuatu, ibunya ternyata bisa melihat. Soledad memperingatkan Angel bahwa tanpa dirinya, Angel tidak akan berarti apa-apa. Hal ini membuat Angel semakin gelisah, lalu ia mencekik ibunya hingga tewas. Angel ingin Julia kembali menjadi buta, jadi ia menusuk matanya dengan jarum. Ketika Julia sadar, ia sudah berada di ruang bawah tanah rumah Sarah. Angel duduk di depannya dengan semua pakaian Julia sudah dikemas. Ia berencana membawa Julia pergi untuk tinggal bersamanya. Saat Angel mulai menciumnya, Julia dengan cepat mengambil pisau dan menusuk kakinya. Tanpa membuang waktu, Julia lari keluar dari ruang bawah tanah dan mengunci di dalam. Namun ia menghadapi masalah, pintu keluar rumah terkunci. Dalam kepanikan, Julia menelepon polisi, tetapi tepat saat itu Angel berhasil mendobrak pintu. Julia pun mematikan semua lampu, membuat seluruh rumah gelap gulita. Angel mencoba menggunakan lampu kilat kameranya untuk menemukan Julia. Saat ia menemukannya dan bersiap untuk menikamnya, polisi masuk. Namun di ruangan yang gelap, polisi tidak bisa melihat siapapun. Julia mengambil salah satu senter polisi dan menyorotkannya ke Angel yang sembunyi di sudut. Akhirnya bayangan Angel terlihat. Tidak tahan dengan cahaya dan tatapan banyak orang, Angel menggorok lehernya sendiri, mengakhiri hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Julia terbangun di rumah sakit. Dokter memberitahunya bahwa kerusakan pada mata barunya tidak dapat dipulihkan. Ternyata selama ini pengasuh palsunya terus menyuntikkan obat dan merusak matanya. Dengan sisa waktu penglihatannya yang tinggal sedikit,
Julia mengucapkan selamat tinggal pada mayat Ishak. Terungkap bahwa Ishak adalah pendonor mata untuk Julia. Film berakhir dengan kamera menyorot mata Julia yang sekarang baru. Penjelasan dari film ini, Sarah dan Julia menderita kondisi penglihatan degeneratif yang menyebabkan kehilangan penglihatan secara bertahap hingga akhirnya buta. Sarah kehilangan penglihatannya lebih dulu dibandingkan Julia. Angel, pria yang disebut sebagai manusia tak terlihat, terobsesi dengan wanita buta. Sebutan manusia tak terlihat merupakan metafora. Angel merasa bahwa tidak ada yang peduli atau memperhatikannya. Ia tidak memiliki teman atau keluarga dan menganggap dirinya tidak berharga. Seiring waktu, Angel mengembangkan kemampuannya untuk bergerak diam-diam dan mengendalikan korbannya secara efisien. Ia juga merawat ibunya, Soledad, selama 10 tahun dengan keyakinan bahwa ibunya buta. Soledad adalah satu-satunya orang yang mau berbicara dengannya, tetapi hubungan mereka dipenuhi kebencian terhadap dunia yang mengabaikannya. Namun Angel jatuh cinta pada Sarah lalu pada Julia. Menurutnya hanya gadis-gadis buta yang bisa merasakan kehadirannya. Sarah pernah memberitahu teman-temannya di pusat rehabilitas tunanetra bahwa dia sedang berkencan dengan seseorang. Orang ini adalah Angel, yang saat itu sedang dalam kondisi terpuruk. Setelah operasi matanya, Sarah pergi bersamanya ke sebuah hotel di Bella Vista selama seminggu. Pada saat itu matanya masih diperban sehingga ia tidak bisa melihat Angel. Film tidak menjelaskan bagaimana mereka pertama kali bertemu, tetapi kemungkinan Angel menyamar sebagai pengasuhnya dan berhasil memenangkan hati Sarah dengan empatinya. Namun Angel tidak ingin Sarah mendapatkan kembali penglihatannya. Karena itu dia menyelinap ke kamar Sarah di malam hari dan menyuntikkan bahan kimia ke matanya yang menyebabkan kerusakan permanen pada saraf optik. Akhirnya dokter menyatakan bahwa operasi Sarah gagal, membuatnya buta selamanya. Sarah menyadari bahwa seseorang selalu mengikutinya. Dia bisa merasakan kehadiran orang itu dan membencinya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ketika Julia datang mencari Sarah, Angel melihatnya sebagai kesempatan baru untuk dicintai. Namun Julia selalu bersama suaminya, Ishak. Karena itu Angel membunuh Ishak agar bisa memiliki Julia untuk dirinya sendiri. Beruntung tetangganya, Leah, membantu Julia mengungkap niat jahat Angel sebelum dia bisa membutakannya sepenuhnya. Pada akhirnya Julia berhasil membuat Angel terlihat oleh semua orang. Sebagai seseorang yang selalu merasa kesepian dan tak terlihat, Angel tidak bisa menerima kenyataan ini. Ketika polisi menyorotkan cahaya ke arahnya, dia merasa terpojok dan akhirnya bunuh diri. Nah, itulah penjelasan film Mata Julia yang dapat saya ceritakan ya guys. Pesan moral dari film Mata Julia adalah bahwa obsesi yang berlebihan dapat menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, kesepian dan perasaan tidak dihargai bisa membuat seseorang melakukan hal-hal ekstrim, sehingga penting bagi kita untuk selalu peduli terhadap orang-orang di sekitar. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video yang lain.